Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau bimbingan-bimbingan Islami untuk perbaikan individu-individu muslim atau masyarakat kaum muslimin secara umum, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang anwa'ul kabair, macam-macam kabair, dosa besar. Dan sudah berlalu dosa besar yang pertama, al-kabair fil aqidah, dosa besar dalam akidah. Ya, dan ini termasuk di antara yang paling besarnya daripada dosa-dosa besar yang lain, yaitu kesyirikan kepada Allah, atau misalnya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, baik itu akidahnya Rafidhah atau akidahnya Khawarij atau akidahnya Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah. Itu semua dosa besar dalam akidah. Ya, maka kita ini memandang pelaku dosa besar itu jangan dianggap hanya sebatas yang melakukan zina, ya, kemudian membunuh, mencuri, berdusta. Betul, itu dosa besar. Tapi mindset kita, pola pikir kita, ada yang lebih besar dari itu, yaitu dosa besar dalam akidah. Ya, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Meskipun orangnya nggak pernah berzina, meskipun orangnya itu tidak pernah mencuri, meskipun orangnya itu tidak pernah membunuh, namun ketika dia syirik kepada Allah, ketika dia punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, menolak sifat-sifat Allah misalnya, atau dia mencaci maki pemimpin di depan umum, ya, atau dia punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam, ya, dan yang semisal dengannya dari penyimpangan-penyimpangan akidah, maka ini lebih parah daripada yang maksiat-maksiat tadi. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wal ma'asi asyubuhatiyah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bisunnati wal ittifaq, kata beliau. Dosa-dosa syubuhat itu lebih dahsyat, lebih besar daripada dosa-dosa syahwat. Dosa syubhat itu artinya, maksudnya apa? Iya, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan akidah. Ini lebih besar dosanya, lebih dahsyat dosanya, lebih buruk pelakunya daripada dosa-dosa yang kaitannya dengan syahwat, seperti zina, mabuk, ya, begal, riba, dan yang lainnya.
berdasarkan sunnah dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Dosa besar yang pertama ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sampai di dosa besar yang kedua. Kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, al-kabairu fin nafsi wal aql. Dosa besar yang kaitannya dengan jiwa dan akal. Kata beliau, qatlun nafsi bi ghairi haqqin. Di antaranya adalah membunuh jiwa tanpa hak. Ya, membunuh jiwa tanpa hak itu termasuk dosa besar yang kaitannya dengan jiwa dan akal. Kalau dikatakan membunuh jiwa tanpa hak, berarti kebalikannya, ada yang membunuh jiwa dengan hak. Ya, berarti yang tercela itu, yang termasuk dosa besar itu adalah membunuh tanpa hak. Tapi kalau membunuh dengan hak, itu bukan dosa besar. Bahkan itu termasuk di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya seorang yang berjihad, kemudian dia membunuh seorang kafir yang memang hak untuk dibunuh. Apakah pembunuhannya ini termasuk kabair? Tidak, justru itu termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi dengan catatan jihadnya jihad yang syar'i, bukan jihad yang bid'ah, seperti jihadnya teroris, ngebom, yang meledakkan ya tempat-tempat tertentu. Kemudian ada orang kafir yang mati beneran, maka kita katakan itu kafir yang tidak berhak untuk dibunuh, yaitu kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, atau kafir mustakman, kafir yang dijamin keamanannya oleh penguasa kaum muslimin. Ya, meskipun dia kafir, tapi itu dibunuh, tapi itu tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Ya, Nabi SAW mengancam dalam hadisnya, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah fa inna rihaha yujad fi masirati arba'ina sanah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa didapatkan dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, baunya tok itu, durung surga. Ya, namun orang yang membunuh tanpa hak, membunuh orang kafir tanpa hak, maka dia bisa terancam dengan ancaman tadi, tidak mendapatkan bau surga. Demikian juga misalnya penguasa, ya pemimpin membunuh orang yang membunuh, yaitu kisos. Apakah pembunuhan ini masuk dalam kabair? Tidak. Yang kabair itu yang dibunuh, ya, karena dia membunuh orang lain tanpa hak, maka kemudian dia dikisos oleh penguasa. Maka ini bukan termasuk kabair, tapi itu adalah menegakkan hudud, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, yang melaksanakan siapa? Pemimpin. Ya, bukan terus kemudian sekelompok orang ya kemudian mengkisos sendiri tanpa tanpa campur tangan dari pemimpin. Enggak. Demikian juga rajam, ya bagi seorang yang sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Itu pun juga pembunuhan yang hak, bukan tanpa hak. Maka sekali lagi pembahasan kita adalah al-qatlun nafs bi ghairi haq. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Bukan itu. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ya, di antara yang diharamkan oleh Allah yaitu janganlah kalian membunuh jiwa kecuali dengan cara yang hak. Ya, sama juga membunuh hewan. Ya, syariat kita boleh membunuh hewan, tapi harus dibunuh dengan cara yang hak, harus cara yang benar. Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, kebaikan atas segala sesuatu. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian mau membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha.
apabila kalian mau menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan dia membuat senang hewan yang akan dia sembelih itu. Ya, maka nggak boleh menyiksa hewan, meskipun hewan itu tergolong hewan yang boleh dibunuh. Ya, seperti misalnya membunuh tikus, ya boleh dibunuh karena mengganggu. Namun bunuhnya dengan cara yang zalim. Ya, misalnya tikusnya dibakar atau disiksa dulu, ya disuduk-suduk dulu sampai akhirnya matinya itu mati yang mengenaskan. Ya, kakinya diilangi dulu, matanya dicongkel-congkel dulu. Ya, ini nggak boleh. Ya. Kemudian kata beliau, wa ihraqul insan awil hayawan binar. Ya, termasuk juga diantara dosa besar yang berkaitan dengan jiwa, yaitu membakar seseorang atau membakar hewan dengan api. Ya, termasuk membakar seseorang atau membakar hewan dengan api. Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh seseorang menyiksa dengan api kecuali Robnya api. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang boleh menyiksa seseorang dengan api. Ya. Nah, terjadi permasalahan bagaimana hukumnya pakai raket listrik. Nah, raket nyamuk itu loh. Ya, untuk membunuh nyamuk. Baik, maka kalau itu raketnya itu sampai bisa menyebabkan nyamuknya tadi terbakar, maka masuk dalam kategori ini. Tapi kalau hanya sebatas setruman, kan asalnya itu setruman ya. Raket namanya saja raket nyamuk, raket listrik, bukan raket api. Kan gitu kan? Apakah raketnya itu mengeluarkan api? Tidak. Raketnya itu mengeluarkan listrik, tapi kadang nyamuknya nempel di sana, terbakar, ya, sampai mambu sangit biasanya kan, gosong gitu. Ya. Maka upayakan kalau misalnya membunuh nyamuk tadi itu dengan raket, ya, maka kalau sudah ada nyamuk yang nempel di situ, ya digedrok sampai jatuh nyamuknya. Ya. Maka cukup dengan kejutan itu, nyamuknya sudah mati sebenarnya. Itu saja yang kita butuhkan. Cuman kadang kalau kita gemes ya, yang jadi masalah itu kita itu gemes sama nyamuknya itu loh. Apalagi kalau sudah badan ini benjol semua. Nah, itu kita kayak balas dendam itu. Kapok kan ini. Ini nggak boleh, hulu ini. Kemudian membakar manusia juga demikian. Selanjutnya kata beliau, wal istitalah 'ala dhaif awiz zaujah awit tilmid awil khadim awid dabah. Nah, diantara bentuk kabair yang kaitannya dengan jiwa, yaitu al istitalah, memanjang-manjangkan. Maksudnya memanjang-manjangkan di sini adalah menunda-nunda. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dhaif. Tidak diberikan haknya kepada orang yang dhaif. Atau kepada istri. Istri punya hak, tidak diberikan hak tersebut. Ya, diulur-ulur, ditunda-tunda, bukan karena tidak ada, tapi ada. Atau kepada tilmid, kepada murid-murid, awil khadim, atau kepada pembantu, awid dabah, atau kepada hewan. Ya, sudah waktunya makan, hewan ternaknya gak dikekei mangan. Ya, nanti aja, sampai akhirnya kelaparan, sakit. Ya, demikian juga pekerja, ya, yang mungkin jadi bos atau mungkin jadi mandor. Ya, kalau sudah waktunya jatuh tempo bayaran, maka harus segera. Ya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang membuat seseorang di luar batasannya dia, di luar kemampuannya dia. Ya, namun kalau sudah ada, langsung dibayarkan. Karena menunda-nunda itu termasuk diantara kabair. Kemudian wal ghibah, termasuk dosa besar juga adalah ghibah. Ya, ghibah didefinisikan sendiri oleh Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia sukai untuk diceritakan. Ya, maka ghibah ini kaitannya dengan aib orang tersebut.
yang dia nggak mau aibnya itu dibongkar atau aibnya itu diketahui oleh khalayak, kecuali 6 kondisi. Ya, kecuali 6 kondisi yang tidak dikatakan sebagai ghibah. Ya, jadi sekali lagi, ghibah itu hukumnya kabair, dosa besar. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak akan suka. Ya, maka ghibah hukumnya secara asal haram, kecuali dalam 6 kondisi. Maka dibolehkan seseorang untuk menyebutkan aib saudaranya. Dikumpulkan dalam sebuah syair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Menyebutkan cacat, aib itu bukan termasuk ghibah pada 6 kondisi. Yang pertama, mutadhallimin, orang yang terdolimi. Ya, ketika dia terdolimi, boleh dia menyebutkan aib saudaranya yang mendoliminya itu. Seperti misalnya ketika seorang lapor kepada pihak kepolisian kalau dia didolimi, maka kalau sudah sampai di kantor polisi, ditanya sama polisi, siapa orang yang mendolimimu, sebutkan namanya, nggak apa-apa. Ya, fulan pak. Ya, jangan terus, aduh pak, maaf saya nggak bisa sebutkan namanya pak, saya takut ghibah misalnya. Oke, di kongkon mulia ambil polisi ini, mulia ya mas, lapor ini. Sebutkan namanya, kalau ada fotonya kasih fotonya, sudah alamatnya di mana, diminta sama polisi kayak noise. Itu bukan termasuk ghibah, karena Anda posisinya terdolimi. Kemudian yang kedua adalah mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ya, orang yang sedang meminta fatwa. Seperti misalnya kisah Hindun, istrinya bojone sapa? Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Dia meminta fatwa kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang pelit. Tuh disebutkan aibnya. La yakfini wa waladi, dia tidak mencukupi nafkah untukku dan anakku. Wa hal junaha alayya an akhudha malahu biduni ilmi, apakah boleh, tuh minta fatwa, apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Maka kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki, iya, ambil apa-apa yang bisa mencukupi engkau dan anakmu. Ya, hanya sebatas nafkah. Nah, Nabi di sini tidak mengkritik, ya, tidak melarang Hindun ketika menyebutkan Abu Sufyan itu pelit. Ya, Nabi tidak mengatakan itu ghibah, itu nggak boleh kok, enggak. Tapi Nabi hanya menjawab sesuai dengan apa yang diminta oleh Hindun tadi, boleh apa enggak aku langsung mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Ya. Tapi ini jangan diartikan nanti buat ibu-ibu, wah ini angin segar ini. Ya. Pulang-pulang akhirnya langsung diambil uang suaminya. Ya, dengan alasan dalil tadi, boleh kata Nabi untuk diambil hartanya. Terus dicari suaminya biasanya itu nyimpen duit di mana. Ya, diambil sama dia. Ya, makanya ada sebagian orang yang bilang, ojo golek bojo sing pinter golek duit. Paham ya? Jangan cari istri yang pinter cari uang gitu. Anda nyimpen di mana ketahuan sama dia. Maka boleh, asalkan tadi yang tidak dicukupi itu adalah nafkahnya, nafkah yang wajib. Adapun kalau memang istrinya ini hidupnya glamor, ya, mau ganti HP, iPhone model terbaru, iPhone biro 16, iPhone model terbaru, minta sama suaminya, mas, ini HP ku sudah iPhone 15 mas, sekarang keluar yang terbaru iPhone 16, piro regoi? 42 juta. 42 juta. Alhamdulillah. Ya, memang ada kalangan yang memang membeli itu. Kata suaminya, oh enggak ada uang. Ya, maksudnya enggak dikasih sama suaminya, karena itu memang bukan kebutuhan nafkah. Wong itu HP iPhone 15-nya masih bisa kok. Saking kayak pamer aja. Kan gitu.
Maka boleh nggak istrinya kemudian ngambil uang suaminya? Dengan alasan hadis Hindun tadi, suamiku seorang yang pelit, dia tidak mencukupi aku. Dan cukupi apanya? Dikasih makan iya, tempat tinggal iya, kebutuhannya dicukupi. Maka bedakan antara kebutuhan sama keinginan. Ya, kebutuhan iya dipenuhi, tapi kalau keinginan nggak mesti dipenuhi. Ya, terus kalau suaminya nggak ngasih, jangan dibilang pelit. Terus aibnya disebarkan kemana-mana. Ini istri-istri yang kurang ajar sama suaminya. Kemudian belum tadi, lanjut berapa? Yang ketiga, yaitu mu'arrif, orang yang memperkenalkan. Ya, orang yang memperkenalkan. Misalnya ulama ahli hadis memperkenalkan beberapa para perawi hadis dengan aibnya, seperti Al-A'mash atau Al-A'raj. Ya, Al-A'mash yang buta sebelah atau Al-A'raj yang pincang, itu aibnya. Ya, disebutkan hanya untuk identifikasi saja, bukan dalam rangka untuk mencela dia. Ya, maka ini boleh hukumnya. Kemudian yang keempat adalah muhadzir, orang yang mentahdzir, memperingatkan orang lain akan bahaya seseorang. Ya, misalnya Anda pernah berbisnis dengan seseorang, Anda ditipu sama dia. Kemudian orang yang menipu Anda ini mau mengajak berbisnis kepada kawan Anda. Ya, maka Anda bilang, hati-hati bisnis sama fulan, saya pernah ditipu sekian juta sama fulan. Ini namanya mentahdzir, memperingatkan, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Apalagi urusan agama, ya hati-hati sama Ustadz fulan, dia memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah. Hati-hati dengan Ustadz fulan, dia punya kesesatan ini dan ini. Maka tahdzir itu boleh, namun harus didasari dengan bukti dan ilmu. Ya, jangan dikatakan tahdzir itu cuma tugasnya ustadz. Kalau thalibul ilmi nggak boleh tahdzir-tahdziran katanya. Ini menyimpang. Dia sendiri yang ngomong seperti itu harus ditahdzir juga ini. Karena kalau sekedar memperingatkan, kalau Anda tahu kesesatan itu, boleh diperingatkan kepada yang lain, meskipun kita statusnya bukan ustadz. Ya, meskipun kita statusnya bukan ustadz. Contoh misalnya gini jamaah, antum mendapati ada flyer kajian, ya hadirilah kajian di masjid ini, masjid ini. Siapa pembicaranya? Antum tahu pembicaranya ini misalnya adalah tokoh Rafidhah, Habib milenial gitu misalnya. Tahu kan? Ya, itu pembicaranya. Nah, ada sebagian orang-orang yang mau ikut hadir di kajian itu, orang-orang awam. Boleh nggak antum peringatkan orang awam ini agar tidak datang ke kajiannya? Antum bukan ustadz. Katanya tahdzir itu harus ustadz. Boleh kalau cuma sekedar memperingatkan. Jangan hadir, karena fulan ini adalah seorang yang punya pemikiran Rafidhah. Dia juga punya pemikiran liberal. Jangan hadir di kajiannya. Ini tahdzir. Yang betul itu adalah ar-rudud, membantah. Ya, misalnya ada ustadz tertentu mengeluarkan statement yang syubhat. Ya, maka membantah, nah ini baru tugas orang yang berilmu. Dibantah dengan ilmu. Ya, kalau orang awam bantahnya cuma dengan apa? Cacian. Orang awam itu, makanya nggak boleh membantah kalau cuma cacian-cacian dok. Orang awam itu hanya nge-share bantahannya orang yang berilmu, di-share sama dia. Nah, itu boleh. Ya, maka sesat kalau ada yang mengatakan, ya, kita ini mustami, orang awam sudah nggak usah ikut tahdzir-tahdziran. Ya, enggak, kalau memang itu hak, maka orang awam juga punya kewajiban untuk memperingatkan saudara yang lain akan kesesatan seseorang. Tapi kalau membantah, nah ini harus dengan ilmu, ahli ilmu yang membantah. Orang yang memiliki kapasitas keilmuan, dia membantah kesesatan. Kita tugasnya cuma nukil saja, nge-share saja. Nah, kemudian apa lagi? Yang berapa sekarang? Yang kelima adalah mujahirin fisqan, yaitu orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan. Ya, orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan. Kok kelima sih? Kan keempat apa kelima? Kelima kan? Iya, kelima.
bukan keempat ya, kelima. Mujahir fiskon, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Kenapa boleh kita celah dia, boleh kita sebutkan aibnya? Karena dia sendiri nggak merasa itu sebagai aib. Ya, ada orang misalnya dia sengaja bulan puasa, bulan Ramadan, dia makan dan minum di pinggir jalan, ya tanpa ada rasa malu dia. Terang-terangan dia tampakkan kalau dia itu nggak puasa, padahal dia bukan termasuk orang yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Maka boleh kemudian antum bilang kepada yang lain, fulan itu hari ini nggak puasa dia. Ya, tolong antum nasihati dia. Kalaupun memang dia nggak puasa, jangan ditampakkan di depan umum. Ya, karena itu nanti akan menjadi suatu hal yang dinormalisasi, ya, dianggap lumrah. Ya. Maka boleh antum sebutkan aibnya tadi, fulan nggak puasa. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menganggap itu sebagai hal yang memalukan. Buktinya dia bangga, dia tampakkan di pinggir jalan rokokan. Tapi kalau antum dapati ada saudara antum yang tidak puasa tapi sengiten-sengiten, ya sengit-sengitan, sembunyi-sembunyi, nah ini menasehatinya juga harus sembunyi-sembunyi, empat mata. Ya, antum pergoi misalnya di warung biasanya kan. Warung itu kalau bulan Ramadan cuman kelihatan apa tok? Kaki etok gitu. Antum lihat, tuh, itu sandalnya fulan ini. Ya, khas memang, antum tahu itu sandalnya fulan ini. Oh berarti fulan nggak puasa ini. Kemudian antum intip, oh iya temenan, nggak puasa deh. Tapi ini masih ada malunya dia, masih menyembunyikan. Maka antum datangi, antum nasihati empat mata. Nggak boleh antum sebarkan aibnya itu. Dan yang terakhir yang keenam adalah waman talabal i'anah li izalatil munkar. Ya, waman talabal i'anah li izalatil munkar, yaitu seseorang yang meminta pertolongan kepada orang lain dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, misalnya kemarin waktu tahun baru, Anda mendapati mungkin tetangga mengadakan pesta tahun baru. Ya, namun pesta tahun barunya ini dengan narkoba misalnya, ya, atau dengan minum-minuman keras, atau dengan perzinahan. Maka antum laporkan kepada Pak RT, Pak RT, ya rumah nomor sekian ini sedang mengadakan pesta narkoba, sedang mengadakan pesta zina. Ya, itu antum sebutkan aibnya, padahal itu terjadi di ruangan apa? Tertutup. Tapi ketika antum tahu dan antum ingin untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, boleh antum sebutkan aibnya. Nah, ini 6 kondisi bolehnya ghibah. Ya, nanti jangan kemudian kalau ada seseorang yang menyebutkan aib seseorang, apalagi itu berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama, jangan lagi menganggap wah ini ustadz sukanya ghibahin orang. Ya, kayak tadi saya nyebutkan Habib milenial. Wah ini pengajian kok isinya ghibah. Ini bukan ghibah. Kalaupun itu ghibah, maka itu ghibah yang boleh. Ya, para salaf terdahulu itu punya kebiasaan ta'alau naghtab fillahi sa'ah. Kemarilah, mari kita menghibah fillah, di jalan Allah. Maksudnya menghibah di sini adalah menyebutkan tentang ahlil bid'ah, yang menyebutkan tentang kesesatan-kesesatannya ahlil bid'ah. Itu kebiasaan para salaf. Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala menyebutkan tentang kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Yusuf Al-Asbat, Yusuf ibnul Asbat. Ketika dia menyebutkan tentang kesesatan ahlil bid'ah, maka ada seorang yang bernama Abul Farra. Dia ini mencela, bukan mencela, artinya menasehati Yusuf ini. Seraya mengatakan, alaisat hadhihi ghibah? Bukankah yang kau omongkan ini adalah ghibah, menghibahin ahlil bid'ah? Maka Yusuf kemudian marah, seraya mengatakan, waihaka ya ahmak, celaka kau wahai orang yang dungu. Hadhihi nasihah, ini adalah bentuk nasihat. Nahnu abaru min abaihim wa ummahatihim. Kita ketika menyebutkan aibnya ahlil bid'ah ini, kesesatannya ahlil bid'ah ini, posisi kita justru lebih baik daripada bapak mereka dan ibu mereka. Karena bapak dan ibunya diam sama kesesatan ahlil bid'ah ini, ya kan?
Bapak sama ibunya meneng tok. Harusnya diperingatkan anaknya itu dari kesesatan anaknya itu. Tapi bapak ibunya diam. Maka kita justru lebih baik daripada bapak dan ibunya. Li'annana idza hadzarna an-nasa qallat athamuhum wa auzaruhum. Karena kalau kita mentahdzir manusia dari si ahlil bid'ah ini, maka dosa-dosanya si ahlil bid'ah ini akan berkurang. Dosa-dosanya ahlil bid'ah ini akan berkurang. Misalnya ada ahlil bid'ah yang menyebarkan kesesatan, mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di atas. Maka banyak orang-orang yang mengikuti akidahnya dia, Allah tidak di atas. Berarti dia ini menanggung dosa siapa? Banyak orang yang tersesat gara-gara ucapan dia, kesesatannya dia. Maka datang Ahlus Sunnah memperingatkan manusia bahwa akidah yang mengatakan Allah tidak di atas itu akidah yang sesat. Karena dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 dalil yang menetapkan Allah di atas. Maka menolak Allah di atas itu adalah akidah yang sesat. Maka dari sebagian orang yang sudah terpengaruh tadi, separuhnya sudah dapat hidayah gara-gara tahdzirnya siapa? Ahlus Sunnah. Maka berarti dosanya ahlil bid'ah ini berkurang atau bertambah? Berkurang. Tuh, maka itu kebaikan untuk si ahlil bid'ah tadi, bukan kejahatan. Orang ngelihatnya, ini gak iso meneng ini ditahdzir, sana ditahdzir. Kabeh sak menungso ditahdzir kabeh, dhek tok sing bener. Ini juga tuduhan dusta. Kita hanya mentahdzir orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang. Ya, para ulama juga demikian, mereka mentahdzir manusia dari orang-orang yang sesat. Adapun orang-orang di atas hak, ngapain kita tahdzir? Justru kita dukung. Ya. Tapi itu berkaitan dengan ghibah. Kemudian an-namimah. Ya, an-namimah naqlul kalami sayyi' lil fitnah. Demikian juga namimah, adu domba. Apa pengertian adu domba? Namimah yaitu menukil ucapan yang jelek dalam rangka untuk menyebarkan fitnah. Fitnah di sini artinya bukan tuduhan, enggak. Tapi fitnah di sini artinya adalah kerusakan. Ya, untuk merusak hubungan kaum muslimin. Yang benar justru antum boleh berdusta. Ada dua orang yang sedang bertikai. Ketika antum datang kepada fulan yang pertama, antum akan mendapatkan celaan-celaan fulan kepada musuhnya tadi. Memang binatang ya, wedus bedes metu kabeh deh. Memang dasar dia ini. Nah, antum ketika dari fulan yang pertama tadi menuju fulan yang kedua musuhnya, jangan terlalu jujur. Ya, diucapkan juga seperti yang diucapkan sama fulan yang A tadi. Saya ke rumahnya fulan si A itu. Dia bilang kalau antum ini wedus, bedes. Ini namanya namimah. Jangan bilang, saya jujur kok. Kejujuran kan gitu loh. Boleh di sini berdusta. Ya, kata Nabi SAW dari Ummu Salamah, dia mengatakan, ma ra'aitu al-kadhiba. Aku tidak pernah mendapati ada kedzib, dusta yang diperbolehkan illa thalatha, kecuali 3 saja. Ya, yang pertama adalah li-islah, ya, lil-islah, yaitu untuk mengislahkan antara orang yang bertikai. Ya, kemudian yang kedua fil ghazwi, dalam peperangan. Ya, ketika berperang boleh berdusta, ditanya sama musuh misalnya, gimana persembunyian pasukan kaum muslimin? Jangan polos. Ya, sembunyi di sini, jangan. Boleh berdusta. Dan yang ketiga adalah hadithur rajul limro'atihi, yaitu gombalan suami kepada istrinya. Ya, masakan istrinya dibilang, wah ada kalah chef bintang 5 kalah ini. Ya, sini makanan paling enak gitu. Ya, padahal naudzubillah gitu. Kucing tidak mau makan. Cuma dalam rangka untuk keharmonisan rumah tangga boleh berdusta kayak tadi. Ya. Dan maka dalam hal ini harusnya antum malah berdusta. Tadi saya habis dari rumahnya fulan, masya Allah, dia itu bilang sebenarnya dia itu sayang sama antum,
Dia itu sebenarnya menyesal telah berbuat itu sama antum. Dia ingin untuk memperbaiki ini semua. Ya. Bahkan dia mendoakan antum, misalnya mendoakan antum dengan kebaikan. Harusnya seperti itu. Ya. Maka namimah ini diancam oleh Nabi SAW ketika Nabi pernah mendapati 2 kuburan yang Nabi diberitahukan oleh Allah bahwa 2 kuburan tersebut sedang mengalami azab kubur di dalamnya. Yang satu kata Nabi, ammal awal fala yastanzihu min baulih. Yang pertama gara-gara dia tidak bersih setelah buang air kecil. Wal akhar, adapun yang kedua, fayamshi bin namimah. Maka dia suka berjalan di atas muka bumi ini dengan namimah, mengadu domba, menukil ucapan yang jelek dari satu orang ke orang yang lain. Nah, betapa banyak namimah ini terjatuh kepada orang-orang yang profesinya sebagai wartawan. Ya, orang-orang yang profesinya sebagai wartawan. Karena memang untuk supaya berita ini menarik, ya, maka dinukil ucapan-ucapan yang jelek itu kemudian dibungkus lagi sama dia dengan kalimat-kalimat yang menarik dan judul-judul yang menohok. Ya, maka hati-hati. Yang kerjanya wartawan-wartawan menukil kabar seperti ini, kalau kabar itu memang bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan bahkan pertumpahan darah, maka seharusnya nggak perlu dinukil. Ya, misalnya ada orang figur terkenal diwawancarai mengatakan bla 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 bla, yang kalau disebarkan ucapan ini meskipun dengan keridhaan orang yang mengucapkannya, kan pasti izin kan wartawannya kan. Ya, pastinya wartawan tahu kalau ucapannya ini bakal diviralkan sama si wartawan ini. Nah, wartawannya lihat kalau misalnya ucapan ini diviralkan, apa yang terjadi? Pasti terjadi permusuhan, terjadi kekacauan. Harusnya nggak usah dipublikasi sudah, karena itu bisa menimbulkan peperangan, bisa menimbulkan permusuhan. Harusnya nggak perlu diposting. Tapi ya tuntutan kerjaan Ustadz, ya, tuntutan profesi harus profesional, naudzubillah. Jadi kalau kerja harus profesional, kalau beragama emang nggak profesional. Paham ya? Kan orang-orang tuntutannya gitu. Kita kan kerja harus profesional. Loh, kau ini beragama menjadi seorang muslim juga lebih harus apa? Profesional dong. Jangan kerjaan tok yang profesional. Menjadi seorang muslim harus profesional. Kemudian kata beliau di antara dosa besar adalah wal masyrubat al muskirah bi anwa'iha. Demikian juga minuman-minuman yang memabukkan dengan berbagai macam jenisnya, kal khamri wan nabith wal whisky, ya, wal birah, ya, di sini menyebutnya al birah wa ghairiha, ya, baik itu khamr, ya, ataupun nabit. Ya, nabit ini air rendaman. Secara asal nabit ini kalau cuman air rendaman saja, namun tidak ada unsur khamrnya di dalamnya, tidak memabukkan, maka boleh. Kalau di sini sekarang namanya infused water. Pernah tahu ya? Infused water, rendaman kurma atau rendaman apa? Nanas ya. Ya, rendaman jeruk, bukan jus loh ya. Enggak, bukan jus, bukan. Jadi cuman direndam. Ya, ada timun. Nah, kalau cuma sebatas itu nggak masalah, nabit namanya. Tapi nabit yang dimaksud di sini adalah rendaman-rendaman yang sifatnya itu sampai akhirnya berubah menjadi khomer. Ya, apa itu? Ada campuran raginya ya. Ya, ada campuran-campuran gitunya. Wallahu a'lam, intinya sampai berubah hakikatnya menjadi khomer dan memabukkan. Maka itu haram, sedikit atau banyaknya. Nah, kemudian whisky, bir, ya, dengan berbagai macam bentuk, mau diminum, dihirup, injeksi, apa mana? Hah? Iya, injeksi, ya, suntik, atau diisap, apa? Kayak permen misalnya, ya, pokoknya segala sesuatu yang memabukkan, sedikit banyaknya itu khamr. Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram.
Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah watanawal as-sumum, yaitu minum racun alias bundir, bunuh diri. Itu termasuk kabair, ya, termasuk dosa besar. Baik, ada yang lebih dahsyat dari bunuh dirinya. Ketika ada peristiwa bunuh diri, itu sudah dosa besar. Tapi status orang yang bunuh diri ini kafir atau tidak? Tidak. Dia tetap muslim. Hanya saja memang bagi orang yang terpandang, sebaiknya tidak mensolatkan jenazah yang mati bunuh diri ini, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Tapi kalau orang-orang yang lain tetap mensolatkan orang yang bunuh diri ini. Nah, ketika orang ini bunuh diri, ada yang lebih besar dosanya dari bunuh diri tersebut, yaitu ucapan orang-orang yang lain. Ya, ucapan orang-orang yang menyikapi peristiwa bunuh diri ini terkadang terucap ucapan yang bisa masuk dalam kategori yang pertama tadi, yaitu dosa besar dalam akidah. Bahkan bisa masuk ke kufuran. Ucapan apa yang saya maksud? Iya. Dia ini mati dengan cara mendahului takdir. Kenapa ini saya katakan kekufuran? Meskipun orang yang mengucapkannya nggak langsung divonis kafir, karena mungkin dia ini belum sampai ilmu atau dia cuma ikut-ikutan. Kenapa kok saya bilang ini kekufuran? Salahnya dari mana mendahului takdir ini? Apa? Naam, barakallahu fiik. Karena Allah dianggap tidak tahu. Ya, Allah dianggap tidak tahu. Jadi hakikat ucapannya itu, dia ini sebenarnya ditakdirkan sama Allah mati usia suida, usia 60 tahun. Itu yang diketahui Allah. Ilmunya Allah, orang ini matinya umur 60 tahun. Ternyata umur 30 tahun bunuh diri. Lo kayak weru Allah ini. Duh, tidak no bunuh diri wong ini. Iya. Padahal tak tetap no tahun 60 tahun loh orang ini usianya. Tiba no umur 30, umur 30 bunuh diri. Allah baru tahu. Seakan-akan kan gitu hakikat ucapannya. Maka ini kekufuran. Ini kekufuran. Maka kita katakan dia bunuh diri dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun bukan berarti kemudian Allah yang memaksanya bunuh diri. Bukan. Bunuh diri itu perbuatan dia juga. Tapi dengan terjadinya bunuh diri itu dengan takdir siapa? Dengan takdir Allah. Karena kita dapati ada orang yang mencoba untuk bunuh diri tapi nggak ditakdirkan sama Allah. Mati? Nggak mati. Ada jamaah orang loncat dari gedung berapa gitu, jatuh ke bawah. Luka parah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Urip. Urip tibakno. Ya kan? Nggak mesti orang yang bunuh diri langsung berarti dia mati. Nggak mesti. Ada percobaan bunuh diri yang gagal. Ya, ada percobaan bunuh. Berarti itu menunjukkan bahwasanya dia mati atau tidak dengan takdir siapa? Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ada yang minum racun. Ya, minum racun. Ya, baygon 1 liter dihabisin semua sama dia. Ya, tetap dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Maka meskipun dia masih hidup, percobaan bunuh dirinya itu sudah tercatat sebagai dosa besar. Masih agak mati deh. Paham ya? Meskipun dia nggak mati, tetap percobaan bunuh dirinya itu sudah termasuk dosa besar. Harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini diantara pentingnya akidah juga jemaah. Kenapa orang-orang yang bunuh diri itu nekat bunuh diri? Karena akidahnya dia itu menganggap bahwasanya selesai. Ketika dia bunuh diri berarti selesai permasalahannya. Bahwasanya masalah di dunia ini dia anggap lebih berat daripada masalah di akhirat. Padahal kalau orang punya akidah yang kuat, sebesar apapun problematika hidupnya di dunia ini, masalah hidupnya di dunia ini, sebesar apapun kesengsaraan hidupnya di dunia ini, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kesengsaraan di mana? Di akhirat. Maka dari sini pentingnya seorang untuk mempelajari akidah, terutama yang berkaitan dengan hari akhir. Kalau keyakinannya tentang hari akhir itu benar-benar kuat, gak bakal berani dia bunuh diri.
Jangan kemudian bilang, oh iya Ustadz iso ngomong ngono, Ustadz tidak mengalami seperti yang saya alami. Ya. Sapi sih sing mbok alami ini. Apa kau sudah orang yang paling mentok sengsara hidupnya di dunia ini? Ada yang jauh lebih sengsara daripada engkau. Kan gitu kan? Ada yang lebih sengsara daripada engkau. Namun tetap dia masih tetap bertahan hidup di atas muka bumi. Karena dengan bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, justru semakin menambah permasalahan, justru semakin menambah siksa di akhirat. Naudzubillah. Nah. Kemudian yang berikutnya, aklulah mil khinzir wal maitah bila darurah. Di antara dosa besar juga adalah makan babi, daging babi, bangkai tanpa darurat. Ya, makan babi, bangkai tanpa darurat. Berarti kalau darurat boleh. Nah, daruratnya di sini bukan diukur dari darurat manusia. Contoh misalnya ya, ada orang-orang yang darurat itu digawe-gawe dewe, dibikin-bikin sendiri. Anda pesan makanan, ya, setelah pesan makanan, makanannya keluar, baru Anda sadar kalau ternyata makanan yang Anda pesan ini ada kandungan babinya, ada kandungan babinya. Maka dengan alasan darurat, ya darurat ini, kenapa darurat? Karena sudah keluar, es kadung pesen, bisa di cancel nggak itu? Nah, kok bisa? Nggak boleh itu di cancel. Wis dah di panganane kok. Iya, makanan dimakan di nasi goreng ada babinya gitu misalnya. Sudah jadi makanannya kok. Wah, ini karena darurat, eman mubadzir. Ya kan, kalau nggak dimakan nanti mubadzir. Atau misalnya darurat, karena daripada kita nanti repot cari makan-makan lagi, ya kan, tambah menghabiskan waktu, maka sudah yang ada ini kita makan saja. Bismillah sudah. Maka ini bukan darurat. Ya darurat itu kalau memang sudah mentok, nggak ada makanan lagi sudah. Ya, alhamdulillah kondisi tidak ada makanan lagi itu nggak sampai terjadi pada kita. Kalau di Surabaya ini ya, kecuali kalau yang hidupnya primitif, tersesat di hutan gitu misalnya mungkin. Tapi kalau di Surabaya ini masya Allah kuliner lengkap antum, tinggal milih. Ya nggak ada pakai online, ya pesan online lengkap. Ya. Nah demikian juga seperti yang pernah kita alami juga waktu anak pernah berkunjung ke Hong Kong. Di Hong Kong itu ini berkaitan dengan maitah, bangkai. Yang menyembelih itu kebanyakan bukan muslim, dan juga rata-rata orang sana itu tidak beragama. Maka sesembelihannya otomatis sudah pasti bangkai, haram. Ya. Bahkan brand-brand yang terkenal, makanan-makanan brand-brand cepat saji yang sudah banyak di sini itu juga di sana sama saja, yang menyembelih adalah orang yang tidak beragama. Kalaupun beragama juga bukan agama yang hak. Nah, maka bagaimana? Susah cari makan di sana betul. Ada makanan-makanan yang memang dikeluarkan label halalnya oleh otoritas setempat, oleh komunitas muslim setempat. Maka kalau di sana mentok sudah, antum kelaparan, juga nggak kenal di sana saudara muslim yang mana, maka sudah darurat. Ya sudah, antum makan apa yang ada. Apalagi sudah dalam kondisi lapar, sudah kondisi lemes, ya sudah antum pesan makan apa yang ada sudah. Tapi kalau antum tahu bahwasanya ada yang halal, maka ya sudah tinggalkan makanan tersebut, meskipun sudah pesan, tinggalkan. Ya. Wal ashribah ad-darrah kal hashish wad dukhan li darariha. Demikian juga dosa besar di sini adalah yaitu ashribah ad-darrah, minuman-minuman yang memabukkan. Atau kalau minuman di sini adalah yang dihisap. Ya, seperti misalnya rokok, ya, atau apa namanya, shisha, al-hashish, ya shisha, atau sekarang ada vape dan yang lainnya dan yang sejenisnya, itu dilarang
Bahkan termasuk dosa karena yang pertama mendolimi diri sendiri. Karena ijma rokoknya sendiri, merokok apa? Membunuhmu. Ya, Nabi Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah dalam surat An-Nisa. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri karena Allah itu sangat sayang kepada kalian. Dari sisi yang kedua, rokok mendolimi orang lain. Ya, rokok itu mendolimi orang lain. Asapnya itu bisa mengganggu orang lain. Maka dalam Islam la darar wala dirar. Tidak boleh mendolimi diri sendiri dan juga tidak boleh mendolimi orang lain. Nah, kemudian diperjelas lagi di sini sama beliau, wa qatlul insan nafsahu walau bibut'in katadkhin. Lebih khusus lagi di sini, seseorang membunuh dirinya secara perlahan-lahan. Dengan cara apa? Ngerokok. Nah, merokok itu termasuk membunuh diri secara perlahan-lahan. Nah, maka yang ngerokok berhenti. Kemudian wal jidal bil batil, termasuk dosa besar adalah berdebat kusir. Ya, berdebat kusir dengan cara yang batil. Berarti ada debat yang diperbolehkan. Secara asal debat dilarang. Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Imam Ahmad rahimahullah memasukkan larangan berdebat ini dalam salah satu poin di usul sunnah. Wa tarkul jidal wal mira, kata beliau. Di antara usul sunnah adalah meninggalkan debat kusir. Apalagi memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas, sudah clear. Di antaranya akidah. Ya, akidah Islam ini sudah jelas terang benderang. Nggak usah kemudian diperdebatkan lagi. Kalau Allah di atas, nanti bagaimana yang di kutub selatan? Ya kan? Kalau Allah turun, terus kapan Allah naiknya? Kan 24 jam ini ada terus sepertiga malam terakhir. Ini memperdebatkan akidah dengan apa? Dengan akal, dengan logika. Itu juga terlarang. Atau misalnya ada orang ngajak debat, ayo kita debat. Nah, ini juga nggak boleh. Bukan karena kita ini ragu dengan akidah kita, tidak. Yang pertama, saya sudah yakin dengan akidah saya. Ya, saya sudah yakin dengan akidah kita. Akidah salaf ini akidah yang clear, jelas. Kita yakin dengan akidah kita. Kau yang nggak yakin dengan akidahmu, boleh omong soliani. Ya kan? Jangan mendebat orang yang sudah yakin dengan akidahnya. Kemudian yang kedua, saya meskipun yakin dengan akidah saya bukan orang yang cakap dalam berdebat. Saya khawatir kalau saya meladeni engkau berdebat, maka ketika kau lebih menguasai panggung perdebatan, maka seolah-olah kau yang di atas kebenaran. Paham ya maksudnya ya? Jadi ahlu sunnah ini memang orangnya agak nggak bisa ngomong, padahal dia di atas akidah yang hak. Tapi karakternya dia ini orangnya memang nggak pinter ngomong gitu loh. Sedangkan si ahlul bid'ah ini dia di atas kesesatan tapi dibungkus dengan apa ya? Dengan retorikanya. Memang pinter ngomong, apalagi dia ini termasuk golongan ahlul kalam. Tuh, namanya saja ahlul kalam, pinter nyocot. Ya, pinter ngomong memang dia. Maka orang awam ketika melihat perdebatan tersebut, orang awam itu barometernya apa ya? Yang lebih bagus retorikanya, oh berarti fulan ini yang benar. Maka antum ketika meladeni fulan berdebat, antum menjadi penyebab banyak orang yang tersesat, banyak orang yang ikut akidahnya dia, gara-gara dia dianggap menang perdebatan, menguasai perdebatan. Ya, maka ini sekali lagi kenapa ahlu sunnah itu menolak debat-debat kusir. Makanya antum nggak mendapati ahlu sunnah menerima tantangan debat dari ahlul bid'ah. Ayo kalau berani kita debat. Bukan karena kita ini takut atau karena kita ini nggak yakin dengan akidah kita, tidak. Ya, nggak apa-apa, terserah kau mau bilang, oh itu berarti penakut, pengecut, banci, nggak apa-apa. Lebih baik kau mengata-ngatai kita demikian daripada saya menjadi penyebab banyak orang tersesat.
Ya, gara-gara perdebatan-perdebatan demikian. Nah, kemudian wa dzulmun nas wal i'tida alaihim. Di antara dosa besar juga adalah mendolimi manusia dan memusuhi manusia. Ya, dolim nggak boleh, meskipun kepada ahli bid'ah, meskipun kepada orang kafir. Ya, dolim itu tetap perbuatan yang dilarang. Kita benci kepada orang kafir, iya. Kita benci kepada ahli bid'ah, iya. Tapi mendolimi mereka nggak boleh. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Maksudnya berbuat dolim kepada mereka. Ya, berbuat baik kepada mereka boleh, sepanjang itu bukan dalam rangka membantu kebid'ahannya atau membantu kekufurannya. Dalam perkara dunia boleh kita berbuat baik kepada mereka. Utang sama orang kafir dibayar tagak? Bayar. Utang sama ahli bid'ah dibayar. Ya, jangan dianggap ahli bid'ah biar dia sadar akan kebid'ahannya. Maling itu. Setelah itu waraddul haq, menolak kebenaran. Ya, sudah dijelaskan kebenaran namun menolak. Ya, ditolak sama dia karena mungkin kalau menerima kebenaran tersebut dia akan kehilangan pekerjaan atau kehilangan cuan. Itu termasuk dosa besar. Awil ghadab minhu, atau murka terhadap kebenaran. Ya, maka kalau Anda lihat ada orang-orang yang murka ketika kebenaran disampaikan, maka ini berarti dia bukan pengikut kebenaran. Ada orang-orang yang marah ketika kebenaran disampaikan. Ya, maka itu juga termasuk kabair. Ya, kemudian juga wasukhriyah wasabbul muslim. Ya, mengejek apa ngice istilahnya, yang ngejek atau mencela seorang muslim. Ya, mencela seorang muslim yaitu dengan mencaci makinya, menggelarinya dengan gelar-gelar yang buruk, melakobinya dengan lakop-lakop yang jelek, itu dosa besar. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, kata Nabi. Mencela muslim itu kefasikan dan membunuhnya itu kekufuran, tapi kekufuran yang asghar. Au sabbu ahadis sahabah, ya, bahkan dosa besar juga mencela salah seorang sahabat. Ya, mencela salah seorang sahabat ini termasuk, bahkan bukan dosa besar yang biasa, tapi ini harusnya masuk ke kategori yang pertama, yaitu perkaranya perkara akidah. Ya, perkara akidah. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah mengatakan, man intaqasa ahadan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila kau mendapati ada seseorang yang mencela satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu zindiq. Ya, dia itu adalah orang zindiq. Kemudian wat takabbur wal ujub wat tajassus. Termasuk dosa besar adalah takabbur, merasa besar. Ya, merasa besar. Kenapa? Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara sifat Allah bahwasanya dia itu besar. Ya, dia menyombongkan dirinya, wajar karena Allah Subhanahu wa taala itu memang demikian besar. Tapi kalau kita tidak pantas menyombongkan diri. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kibir, ya, kesombongan dalam dirinya, merasa besar. Wala ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan amalannya. Ya, oh, ketika dilihat saya hari ini sudah melakukan sholat 5 waktu, hari ini saya sudah puasa. Ya, meskipun nggak diucapkan sama dia, hanya disimpan dalam hatinya, tapi dia merasa bangga dengan amalan-amalannya tadi. Ya, dia merasa takjub dengan amal. Wong liya gak iso kaya aku ngene. Ya, orang lain gak bisa kan. Iki saking aku iki memang muji-muji diri dewe, ngelem-ngelem dirinya sendiri. Nah, ini juga dosa besar. Ya, yang dipuji harusnya siapa? Allah. Karena tidaklah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah tadi kecuali dengan pertolongan siapa? Allah. Makanya digandengkan di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in. Di antara hikmahnya adalah kita nggak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau Anda takjub, kalau Anda bisa melaksanakan ibadah ini, bisa melaksanakan haji dengan lancar, bisa puasa Ramadan 30 hari tanpa bolong misalnya, maka harusnya yang dipuji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan kita. Kemudian at-tajassus, ya, at-tajassus itu sengaja mengorek-ngorek kesalahan. Kata beliau, at-tasammu' 'alan nasi bima yakhfaun, yaitu berusaha untuk mendengar dari manusia apa-apa yang tersembunyi darinya. Ngorek-ngorek istilahnya, ya, dicari-cari. Tapi kalau itu sebuah kesesatan yang dia sebar, maka bukan tajassus namanya, ya. Jadi misalnya ada ahli bid'ah di mana kita ingin membongkar kesesatan orang ini, karena kita lihat dia ini adalah seorang yang memang di atas kesesatan, ya, maka kita ingin membongkar kesesatannya. Dengan cara apa? Maka kita baca bukunya dia, dalam rangka kita cari di dalam bukunya itu mana kesesatan-kesesatannya dia, untuk supaya kaum muslimin terselamatkan dari kesesatannya. Kemudian kita bantah kesesatannya itu. Ini termasuk tajassus atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kesesatannya sudah ditampakkan sama dia. Telecehan misalnya kalau bahasa kita. Ya, maka ada orang-orang yang menuduh kita ini suka tajassus, cari-cari aib. Ya, kita ini dikorek-korek status-status kita yang lama. Mesti ono kok. Paham ya? Ya, ada seorang dai ahli kalam yang mengatakan bahwa Wahabi sama Syiah lebih dukung siapa? Syiah. Karena Syiah itu lebih kaya literasinya, kata dia. Ya, kalau Wahabi minim literasi katanya. Kalau Syiah itu banyak intelektual katanya. Itu sudah lama. Tapi kemudian diangkat kembali oleh sebagian ikhwah, tapi kata dia tajassus, cari-cari. Ya, cari-cari aib kata dia. Itu bukan aib, buktinya saya ono kok. Kalau memang itu aib, dosa, tobat dari perbuatan tersebut, tobat dari perbuatan tersebut. Ya, harusnya gitu. Maka ini bukan tajassus. Ya, tajassus itu antum memang dipantau, ya, dicari-cari kekeliruan-kekeliruan yang merupakan aib yang tidak pernah antum sebar. Ya. Misalnya antum kemudian apa ya, disadap HP antum, sehingga apapun percakapan antum, apapun aktivitas antum di HP itu ketahuan sama dia, ya, kemudian disebarkan sama dia. Oh, fulan ini ya kebiasaannya kalau di rumah itu, ya, kalau lihat HP bukan lihat kajian, ya, tapi lihat cewek-cewek misalnya. Tahu dari mana? Ini saya sadap HP-nya dia. Ini tajassus ini namanya. Baru nggak boleh. Karena itu bukan aib yang dia sebar, tapi disembunyikan sama dia. Kon sing golek-golek memang ini. Paham ya? Bedakan ya, jangan gagal paham ini. Ini kita sering dituduh suka tajassus, nyari-nyari kekeliruan ahli bid'ah, padahal kekeliruannya telecehan. Jamaah, karena waktunya kayaknya sudah mepet, karena isyaknya juga kemalaman ya. Mungkin ini nanti sisa dari poin kedua ini bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sampai al-wisyayah indal hakim li'idha wal kadhib fi ghalib aqwalihi, dan seterusnya. Ini nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada sisa waktu mungkin ya, 1 atau 2 pertanyaan dari ikhwan dan akhwat saja. Lagi diborong di sana. Nggak usah tulis bismillah ya. Ini yang tulis pertanyaan ini nggak usah tulis bismillahirrahmanirrahim, karena nanti kertasnya ini dibuang. Apakah termasuk ghibah bila kita membicarakan kekurangan atau aib dari seorang murid
karena di tempat kerja kita punya kebiasaan untuk mengevaluasi perkembangan murid kita pada hari itu guna untuk mencari solusi dari murid tersebut. Bukan. Ini bukan termasuk ghibah. Karena itu juga dalam rangka untuk tadi tahdzir, memperingatkan. Ya, misalnya ada guru, ini lagi rapat. Guru-guru lagi rapat. Maka diperingatkan guru-guru yang lain dari satu murid. Karena murid ini mungkin yang paling nakal di kelas. Nanti dia ini bisa mempengaruhi murid-murid yang lain. Nah, ini nggak masalah, bukan termasuk ghibah. Ya, kemudian dicarikan solusi bagaimana supaya muridnya ini berubah. Ya kan, tidak bikin gaduh di kelas, mengganggu jalannya pelajaran. Nah, itu bukan termasuk ghibah. Ana sadar tidak bisa mewarnai berdakwah di tempat kerja. Apakah ana bisa dibenarkan jika memilih berlepas diri? Karena qadarullah hanya ana yang berbeda dengan teman-teman kerja. Ya memang itu tingkatan yang dikatakan Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dirubah dengan tangannya. Itu bagi yang punya kemampuan untuk merubah dengan tangannya tersebut. Seperti bos di kantor, ya, atau misalnya orang tua di rumah kepada anak dan istrinya, pemimpin kepada rakyatnya. Fa'ilam yastati', kata Nabi, kalau nggak mampu maka dengan lisan, fabilisani, dengan nasihat. Ya, disampaikan ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman agar dia berhenti dari kemungkarannya itu. Namun kalau tetap nggak bisa, fa'ilam yastati' fabiqalbi, maka dengan hatinya. Apa dengan hatinya? Yaitu dia bara', dia membenci dengan hatinya dan dia tidak mau ikut andil dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ya, dia tidak mau ikut-ikutan dengan kemungkaran tersebut. Ya. Maka itu sudah yang paling minimal, kata Nabi, wadzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ya, berlepas diri. Contoh misalnya kalau di kantor, ya, ini cerita dari teman saya. Ada kawan kita itu kerja di suatu kantor. Dia itu terlalu jujur. Jadi kalau nulis nota-nota atau bon-bon untuk dilaporkan itu harganya itu terlalu jujur sesuai dengan apa yang dia beli. Ya, misalnya dia beli kertas. Ya, dia beli kertas harganya 800.000. Nah, itu di notanya benar-benar dilaporkan 800.000. Ya. Nah, teman-temannya ini gregetan sama dia, kok terlalu jujur sih jadi orang itu. Tulis 1 juta, pembulatan, tuh syaiton yang ngomong. Paham ya? Pembulatan 800.000 jadi 1 juta. Itu bukan ngentit, itu pembulatan, itu syaiton. Ya, dirubah, dihiasi dengan nama-nama yang baik. Nah, teman saya nggak mau, enggak, itu nggak jujur itu. Ya, maka kemudian dia dimusuhi sama teman-temannya itu. Akhirnya diambil alih sama temannya, wis nanti kalau belanja-belanja di luar biar kita saja, kok nggak usah belanja-belanja di luar. Tapi dia bisa nggak menghentikan dengan tangannya? Nggak bisa, karena dia bukan bos. Ya. Maka dengan lisannya dia, ya dia peringatkan, jangan, itu uang haram yang kau makan. Bagaimana nanti kau makan, kau berikan uang itu kepada anak dan istrimu. Ya, diingatkan dengan lisan. Tetap nggak bisa, dia berlepas tangan. Wes, ya, saya nggak ikut-ikutan apa yang kau lakukan itu. Saya berlepas diri. Karena biasanya nanti kalau mungkin akhir bulan apa dumduman nih uang-uang itu, satu divisi itu katanya dumduman dari hasil belanja tadi dibagi. Maka kita berlepas diri, ojo terus gak melok hasilnya pisan, ya wis gak apa-apa. Enggak, berlepas diri, enggak, anak nggak mau. Ya. Ini namanya berlepas diri. Dan maka yang dilakukan ini sudah benar. Wallahu a'lam. Baik jamaah, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.